إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa Edumaji yang dirahmati Allah Ta'ala, bertemu kembali kita di program Education Malam Mengaji yang membahas bersama belajar bahasa Arab dari kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughat Al-Arabiyyah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah fa'il. Kalau di pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bagaimana membentuk atau menulis fa'il dan fi'il, baik ketika fa'ilnya itu mufrad, ketika fa'ilnya musanna, atau ketika fa'ilnya jama'. Demikian juga ketika fa'ilnya itu muannats. Ya, kaidahnya jika fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya ikut ada tanda muannats. Misalnya ketika fa'ilnya Aisyah, maka kita mengatakannya ja'at Aisyah, zahabat Aisyah. Ya, itu kaidah dasarnya. Di kesempatan kali ini kita akan merinci ternyata muannats itu bermacam-macam. Ternyata muannats itu bermacam-macam rinciannya. Ada muannats hakiki, ada muannats majazi, dan ada muannats yang diambil dari jamak taksir. Ya. Di sini disebutkan di kitab di halaman 45, yaitu ketika fa'ilnya berbentuk muannats. Ya, ketika fa'ilnya berbentuk muannats atau fa'ilnya dari isim yang muannats. Contohnya, apakah kaidah yang tadi kita sebutkan? Jika fa'ilnya muannats, maka fi'il harus ikut ada tanda muannatsnya, baik ketika madhi ataupun mudhari'. Ternyata di sini ada perinciannya dan hukumnya, boleh fi'ilnya muannats ada tandanya, atau fi'ilnya itu tetap dalam keadaan tadzkir atau mudzakkar normal. Contohnya jika fa'ilnya itu muannats hakiki. Muannats hakiki seperti apa? Contohnya seperti nama-nama wanita, Fatimah, ya, atau Aisyah, yang benar-benar hakiki. Ini namanya muannats hakiki. Ya, kalau yang seperti ini, kalau kita jadikan dia fa'il, maka boleh kita mengatakan, ya, contohnya dalam jumlah fi'liyah, yaitu safarat, ya, Fatimah. Ya, kaidahnya karena ini muannats, maka ini harus ada tanda muannats, safarat. Ini kaidah dasarnya. Akan tapi boleh juga tidak mengikuti kaidah ini, sehingga kita mengatakan safaro tanpa ada tak sukunnya, tanda taknis. Ya, kapan itu diperbolehkan? Kalau kita sisipi dengan jeda, seperti safaro amsi, ya, Fatimah. Ya, dari sinilah lihat di sini safaro seharusnya ketika fa'ilnya muannats, maka ya fi'ilnya ikut muannats safarat. Tapi karena ada pemisah, ya, ini namanya fasil, pemisah, maka boleh kita katakan safaro amsi Fatimah. Yaitu Fatimah safar. Ya, Fatimah kemarin safar. Ya, dari sinilah boleh ternyata, yaitu fi'ilnya tidak mengikuti fa'ilnya berbentuk muannats kalau kita sisipkan di tengahnya pemisah. Ya, demikian juga ketika ya muannatsnya itu berbentuk majazi. Majazi ini bukan hakiki. Seperti apa muannats majazi? Seperti kata syams. Ya, syamsun, matahari. Kalau kita lihat, ini tidak ada tanda muannatsnya, tidak ada tak marbutohnya, tapi yaitu orang-orang Arab atau bahasa Arab itu sendiri mengatakan syams itu
muannats. Contohnya dalam ayat sebagai dalil, idza syamsu kuwirat, ada ta'nitsnya. Ya, yang seperti ini namanya muannats majazi. Bagaimana ketika dia menjadi fa'il? Ya, jika fa'ilnya berbentuk muannats majazi, maka ini pilihannya boleh dua. Contohnya, kalau kita tulis, boleh kita mengatakan tatlu'u, ya, tatlu'u syams. Ini sesuai kaidah. Kenapa? Karena ini muannats, maka ini harus ada tanda muannatsnya, yaitu tatlu'u. Ya, tatlu'u. Ya, atau tidak mengikuti kaidah dengan mengatakan yatlu'u. Nah, ini seolah-olah dia mudzakkar, tidak ada tanda muannatsnya. Sehingga kita tulis yatlu'u asy-syamsu. Kalau misalnya ini fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi berarti tola'at. Ya, tola'atis syamsu. Boleh juga kita mengatakan tola'a asy-syams. Ya, disinilah hukumnya boleh. Yaitu ketika fa'ilnya muannats, seharusnya normalnya itu adalah mengikuti muannats. Akan tapi ketika muannatsnya itu muannats majazi, maka pilihannya boleh. Yaitu boleh kita mengatakan tatlu'u syamsu atau yatlu'u syamsu, boleh mengatakan tola'atis syamsu atau tola'a asy-syamsu. Ya, kemudian yang terakhir di sini ketika berbentuk jamak taksir. Ya, ternyata muannats ini ya bisa berbentuk jamak taksir. Ketika disebutkan misalnya jamak taksir ini dari akil dan ghairu akil. Kalau akil misalnya ar-rusul, ya ini adalah jamak dari rasulun. Kalau kita tulis rasul, jamaknya jamak taksirnya rusulun. Ya, rusulun. Ini kalau dia akil. Ya, kalau dia ghairu akil, contohnya misalnya kitabun. Ya, jamaknya kutubun. Ya, karena jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan. Ketika dia mufrad ke musanna masih beraturan. Rasulun, rasulani, rusulun. Ketika menjadi jamak, ya berantakan susunannya. Itulah namanya jamak taksir. Dan juga kitabun, kutubun. Ya, bagaimana ketika dia menjadi fa'il? Ya, ketika menjadi fa'il, maka boleh kita mengatakan misalnya ketika dia akil, ya, jamak taksir dia akil. Contohnya bisa kita mengatakan ja'a, ya, rusulun. Kenapa? Karena dia akil. Ja'a. Tapi juga bisa kita mengatakan ja'at. Ya, ja'at rusulun. Ya, bisa juga mengatakan ja'at rusulun. Kenapa? Ya, inilah hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Dalam ayat juga disebutkan. Seperti disebutkan di surat Hud ayat 69, ayatnya berbunyi walaqad ja'at rusuluna. Ya, ini surat Hud ayat 69. Ya, ayatnya berbunyi walaqad ja'at rusuluna. Lihat di sini, meskipun dia akil tapi pakai tanda muannats, ternyata diperbolehkan. Sehingga kita boleh mengatakan ja'a rusulun atau ja'at rusulun, boleh dua-duanya. Ya. Atau misalnya dipisah, ya. Kalau kita pisah dengan pemisah, misalnya ja'akum rasulun, boleh. Ya, ja'akum rusulun. Ya, inilah kalau dia sekali lagi berbentuk jamak taksir yang dari akil, maka boleh kita mengatakan ja'a rusulun atau ja'at rusulun. Sebagaimana dalam ayat ini di surat Hud ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna. Ya, inilah kaidah yang harus kita ikuti
Al-Quran sebagai sumber dalil dari ilmu nahwu itu sendiri, bukan sebaliknya. Nahwu mengikuti, yaitu Al-Quran mengikuti nahwu, bukan, akan tapi nahwu harus mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti nahwu. Kemudian ketika jamak taksirnya berbentuk ghairu akil, ini ghairu akil, ghairu akil, bukan dari yang berakal. Ini ada kaidah. Ini yang tadi kita maksud. Ketika jamaknya ghairu akil, ini setiap jamak taksir ghairu akil, kaidahnya dia seperti muannats. Hadhihi kutubun, hadhihi aqlamun, hadhihi madaris, hadhihi masajid. Ketika berbentuk seperti ini, ketika dia menjadi fa'il, maka kita katakan, yaitu ikuti kaidah ketika dia menjadi fa'il, dia muannats, maka fi'ilnya harus muannats. Seperti kalau kita tulis ja'at kutubun. Kenapa? Karena ini muannats. Setiap jamak taksir ghairu akil yang bukan berakal dari benda-benda, tempat-tempat, maka dia menjadi muannats. Akan tapi di ayat disebutkan kadang yaitu tidak mengikuti fiilnya, tidak mengikuti fa'il. Jika ada apa? Jika ada pemisah. Contohnya misalnya ja'at, ja'at kum, misalnya kutubun. Ini boleh. Normalnya begini, ja'at kum kutubun. Tapi karena ada pemisahnya, fasil namanya kum, maka menjadi ja'a, ja'akum. Di sini ja'akum. Ja'akum kutubun. Kenapa hal ini? Yaitu diperbolehkan sebagaimana tadi ada ayat yang menyebutkan hal itu. Contohnya di surat Al-An'am ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, qad ja'akum basairu min rabbikum. Di sini kita lihat basair ini jamak taksir. Setiap jamak taksir muannats. Akan tapi ketika ada pemisah di sini, maka boleh tidak mengatakan ja'at, tapi ja'akum basair. Demikian juga seperti tadi, ja'akum kutubun. Normalnya kita mengatakan ja'at kutubun, ja'atkum kutubun, ja'atkum basair. Ternyata kalau ada pemisah seperti ini, seperti tadi ada pemisahnya, maka boleh tidak mengikuti fi'il, tidak mengikuti fa'ilnya. Sehingga tetap dalam keadaan tadzkir atau mudzakkar. Ja'akum basairu min rabbikum. Itulah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kaidah tentang fa'il ketika dia berbentuk muannats dengan perinciannya, apakah dia muannats hakiki, muannats majazi, atau muannats yang diambil dari jamak taksir ghairu akil, dengan tambahan bagaimana jika fa'ilnya dari jamak taksir yang akil, seperti yang tadi kita sebutkan. Yang intinya dari pembahasan kali ini adalah yajuzu ta'nitsul fi'li ma'al fa'il. Ternyata ada yang hukumnya boleh mengikuti fa'il, yaitu dengan syarat ketika fa'ilnya muannats, maka fi'ilnya ikut muannats. Tapi diperbolehkan juga fa'ilnya muannats, tapi fi'ilnya tetap mudzakkar. Jadi itulah pembahasannya. Kesimpulannya, ada hal-hal yang diperbolehkan dalam kaidah-kaidah sehingga tidak mengikuti kaidah normalnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.